membahas tentang krustase. Nah, krustase berasal dari bahasa Latin yaitu krusta yang artinya cangkang. Jadi, krustase adalah hewan bercangkang. Kemudian, adapun jenis-jenis dari hewan krustase yaitu ada kepiting, udang, dan lobster. Nah, sebelum kami akan membahas lebih lanjut tentang lobster. Perkenalkan, nama saya Suciati Febriana, NIM L0211811022. Saya dari kelompok 1, asal daerah saya Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang morfologi dari lobster ini. Udang barong atau lobster biasanya disebut juga dengan udang karang, karena mereka hidup di bagian karang dan dasar laut yang berpasir halus. Secara morfologi, tubuh lobster terbagi atas ruas-ruas yang dilindungi oleh kerangka luar yang keras, dan bagian tubuh lobster ini terbagi atas dua bagian utama, yaitu bagian depan atau cephalothorax, di mana kepala menyatu dengan bagian dada, dan bagian kedua adalah bagian belakang atau abdomen. Kita bisa melihat pada gambar morfologi di atas, yaitu pada bagian cephalothoraxnya itu ditutupi oleh cangkang yang keras atau biasa juga disebut dengan carapax, dan pada bagian abdomennya terdiri atas 6 ruas. Pada sisi kanan dan sisi kiri kepala lobster ini ditutupi oleh cangkang yang di dalamnya terdapat insang. Pada bagian ujung kepala tersebut terdapat bagian yang meruncing yang disebut dengan rostrum. Mulutnya terletak pada kepala di bagian bawah yang berada di antara rahang-rahang atau biasa disebut dengan mandibula. Matanya terdapat pada bagian bawah rostrum berupa mata majemuk yang bertangkai dan dapat digerak-gerakkan. Pada bagian kepala terdapat anggota tubuh yang berpasang-pasangan seperti antenula, sirip kepala, sungut besar atau biasa disebut dengan antena, rahang atau mandibula, dan dua pasang alat pembantu rahang atau maksila. Kita juga dapat melihat pada gambar di atas bahwa terdapat 5 pasang kaki jalan atau periopod dan 3 pasang di antaranya terdapat capit atau jepitan. Pada bagian badan terdapat 5 pasang kaki renang atau pleopod yang terletak pada masing-masing ruas tersebut. Dan yang terakhir kita dapat melihat pada gambar di atas, pleopod pada ruas ke-6 membentuk ekor kipas atau sirip ekor yang biasa juga disebut dengan uropod. Dan bagian ujungnya membentuk ekor biasa disebut dengan telson. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hikmah Reskiana dengan NIM L0211181301. Jadi selanjutnya yaitu perbedaan antara lobster air tawar dengan lobster air laut. Lobster air tawar berasal dari famili Astacidae, Cambiridae, dan Parasidae. Sedangkan lobster air laut itu berasal dari famili Palinuridae, Penacidae, dan Scilaridae. Kemudian perbedaan yang kedua itu dapat dilihat dari morfologinya. Lobster air tawar itu berwarna biru kehijauan, hijau kemerahan, dan ada yang berwarna biru laut dengan sedikit bercak. Sedangkan lobster air laut itu memiliki warna biru, hijau, merah, ungu, dan abu-abu. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu lobster air tawar memiliki sepasang capit yang ujungnya berwarna merah, sedangkan lobster air laut itu cenderung tidak memiliki capit. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu lobster air tawar biasanya ditemukan di danau, sungai, dan rawa. Sedangkan lobster air laut itu biasanya ditemukan di daerah terumbu karang. Perkenalkan, saya Alpriani Bunga dengan NIM L0211811308. Saat ini saya berada di Kota Makassar. Jadi, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai habitat dari lobster. Jadi, lobster ini dikategorikan menjadi dua, yaitu di air tawar dan lobster air laut. Pada lobster air tawar, dia biasa hidup di daerah danau, di daerah rawa, maupun di daerah sungai yang memiliki tumbuhan air pastinya. Tumbuhan harus memiliki batang maupun akar yang menancap di perairan, dan daunnya itu berada di atas permukaan perairan.
Hal ini untuk melindungi si lobster dari predator maupun gangguan dari lingkungan sekitarnya. Pada daerah air laut, lobster ini biasa hidup di daerah karang maupun di daerah bebatu-bebatuan seperti batuan granit dan batuan vulkanis. Daerah ini bagus untuk lobster karena dia bisa melindungi diri dari gelombang, melindungi diri dari predator, dan bisa juga sebagai tempat mencari makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermisa Nasir dari kelompok 1 dengan NIM L0211811006. Sekarang saya berada di Kota Baru. Nah, sebelum saya memaparkan tentang anatomi dari lobster sendiri, saya akan menjelaskan apa itu anatomi. Anatomi merupakan bagian pembelajaran dari biologi yang menjelaskan tentang struktur tubuh dari suatu organisme. Nah, teman-teman sekalian, dapat kita lihat bagian anatomi dari lobster. Kita dapat lihat gambar di atas. Nah, kemudian bagian-bagian dari anatomi lobster itu sendiri ada antena, mata majemuk, lambung otak, ovarium, jantung, arteri abdominal dorsal, ada usus, ada ganglion, ada anus, ada arteri abdominal ventral, ada saraf ventral, ada sekum, ada sternum arteri, ada saluran telur, dan ada juga mulut. Kemudian pada bagian morfologi juga telah dijelaskan bagian-bagian lain dari lobster itu sendiri, contohnya adalah capit. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rizlamia dengan NIM L0211811013. Saya dari kelompok 1 dan sekarang saya berada di Kota Bone. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai siklus hidup dari lobster. Siklus hidup dari lobster dimulai perkawinan. Perkawinan pada lobster dimulai ketika lobster mencapai ukuran 90-120 gram. Setelah melakukan perkawinan, selanjutnya lobster akan melakukan pengeraman. Pengeraman telur terjadi selama 6-10 minggu. Setelah telur dierami, maka terjadi penetasan. Setelah menetas, lobster akan mengalami pertumbuhan tinggi pada 3 bulan pertama. Setelah itu, lobster akan menjadi burayak. Burayak itu sekitar ukuran 5-15 gram. Setelah itu, pada usia 6-12 bulan dengan simple food atau omnivora. Setelah itu, lobster akan menjadi lobster dewasa. Begitu siklus hidup lobster terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi lobster. Sistem reproduksi lobster terjadi secara seksual atau yang melalui perkawinan. Di dalam karapaks lobster terdapat sistem reproduksi baik jantan maupun betina. Pada lobster betina, organ reproduksi terdapat pada kaki ketiga dari belakang atau kaki kedua dari depan setelah capit. Sedangkan pada jantan terdapat pada kaki paling belakang. Setelah betina matang gonad, antara jantan dan betina akan melakukan perkawinan. Kantong sperma jantan akan terisi kembali dalam waktu 24 jam setelah melakukan perkawinan dan siap untuk kawin kembali. Betina akan bertelur setelah dibuahi oleh jantan. Telur diletakkan di dada. Pada saat pembuahan, terlihat gumpalan seperti kapas di antara kaki belakang betina yang kemudian berubah menjadi telur. Telur dilindungi oleh induk betina dengan cara menekukkan punggung dan ekornya. Cara melindungi atau mengerami telur seperti ini biasa disebut induk gendong telur. Di lapangan, sering dijumpai betina bertelur tanpa dibuahi. Telur yang tidak dibuahi oleh jantan biasanya tidak bisa menetas menjadi anakan atau burayak. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Hai, perkenalkan nama saya Fajrati Syahrul dengan NIM L0211811023, asal dari Makassar. Nah, selanjutnya giliran saya akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada lobster air tawar. Teman-teman tahu nggak sih kalau sistem peredaran darah pada lobster air tawar itu merupakan sistem peredaran darah terbuka? Nah, di mana dengan sistem ini lobster air tawar tidak memiliki arteri atau vena untuk mengalirkan darahnya. Darah yang mengandung oksigen dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, kemudian darah tidak mengandung hemoglobin melainkan hemosianin yang daya ikatnya terhadap oksigen itu sangat rendah. Hai, perkenalkan nama saya Nurmalasari dari kelompok 2 dengan NIM L0211811017. Sekarang saya berada di Kabupaten Goa. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada lobster. Lobster air tawar bernafas menggunakan insang. Meskipun begitu, ada beberapa jenis lobster air tawar yang dapat berada lama di daratan, asalkan insang tetap terjaga dalam kondisi lembab. Insang pada lobster air tawar dilengkapi dengan serangkaian kipas yang akan menyirkulasikan air kaya oksigen melalui insangnya untuk bernafas dan mengeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Insang terletak dalam karapaks dan melekat pada pangkal kaki jalan dan capit. Pada gambar di samping terdapat posisi insang pada lobster. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumordani dengan NIM L0211811001. Saya dari kelompok 1 dan asal saya dari Polewali Mandar. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada lobster. Sistem pencernaan pada lobster terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Cara makan lobster dilakukan sedikit demi sedikit. Antena panjang pada lobster berfungsi untuk mendeteksi pakan yang ada di sekitar lobster. Jika ada pakan yang menarik untuk dimakan, maka capit lobster akan menangkapnya, kemudian menyerahkan kepada kaki jalan pertama sebagai tangan pemegang pakan. Kemudian itu, pakan akan masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini akan dihancurkan secara mekanik oleh gigi halus yang terdapat di permukaan mulut lobster. Nah, setelah itu, pakan akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini, pakan dicerna secara kimiawi. Enzim-enzim pencernaan akan diekskresikan secara untuk mengubah pakan menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, selanjutnya yaitu usus. Nah, di usus ini akan terjadi penyerapan secara besar-besaran. Lalu, sisa pencernaan akan dikeluarkan melalui anus. Perkenalkan, nama saya Laurencia Puspita dengan NIM L0211811326. Saya dari kelompok 1 dan sekarang saya berada di Kota Mamuju. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses molting pada lobster. Nah, seperti teman-teman bisa lihat gambar di atas adalah beberapa tahapan dari proses molting dari lobster itu sendiri. Nah, berdasarkan gambar di atas terdapat 4 fase molting pada lobster. Nah, fase pertama itu fase proesidisis. Fase yang kedua yaitu fase esidisis, fase yang ketiga yaitu mesidisis, dan fase yang keempat yaitu intermolt. Nah, fase yang pertama yaitu merupakan tahap persiapan molting, di mana kalsium diserap dari kerangka lama dan kemudian disimpan pada bagian gastrolis, diikuti dengan pertumbuhan kulit baru. Nah, pada fase yang kedua yaitu fase esidisis, yaitu merupakan tahapan pelepasan diri dari kerangka lama. Nah, pada saat baru keluar, kutiler dari lobster ini masih dalam keadaan masih lembut, dan pada fase ini terjadi penyerapan air yang sangat cepat pada tubuh lobster.
Nah, pada fase yang ketiga yaitu fase mesidisis yang merupakan tahap pemindahan mineral kalsium dari gastrolisis ke kutiler baru yang kemudian dijadikan sebagai bahan kerangka luar. Nah, lobster pada tahapan ini akan sudah mulai makan dan pembentukan jaringan disertai dengan peningkatan sintesis protein dan DNA. Pada tahapan ini juga jaringan sudah mulai mengganti air yang diserap pada fase sebelumnya, yaitu fase acidosis. Nah, fase yang keempat yaitu fase intermolt. Nah, pada fase tersebut merupakan fase antar molting, yang dimana kerangka dan pertumbuhan jaringan akan selesai, serta mulai mengubah metabolisme untuk pemenuhan cadangan makanan dan energi yang disimpan di dalam hepatopankreas yang akan digunakan untuk proses molting berikutnya. Mungkin itu cukup dari saya. Teman-teman bisa melihat gambar di atas, dan semoga ilmunya bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Kurnia, NIM L0211811307. Sekarang saya berada di kota Nrekang. Saya akan membawakan materi manfaat lobster dari segi ekonomi. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Lobster memiliki cita rasa yang manis, gurih, dan memiliki daging yang lembut, sehingga banyak digemari, dan memiliki kandungan protein dan nutrisi yang tinggi. Yang kedua yaitu sebagai bahan kosmetik. Cangkang lobster memiliki zat kitosan yang dapat digunakan sebagai bahan pada kosmetik, seperti antioksidan, tabir surya, dan pelembab pada produk kosmetik. Yang ketiga yaitu sebagai hasil perikanan yang memiliki nilai jual yang tinggi, karena lobster memiliki tingkat komoditas ekspor yang tinggi dan di kalangan masyarakat banyak digemari. Namun, pembudidayaan lobster tidaklah gampang dan memiliki waktu yang lama. Dari segi ekologi, lobster sebagai bioindikator kesehatan lingkungan dan kualitas perairan.